Halo semuanya, saya Violeta Ayu Anandia. Nama saya Christina PR Simbolon. Nama saya Novita Aidil Fitri. Nama saya Said Muhammad Alik Al-Husain. Kami kelompok 8 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas Palembang, Universitas Sriwijaya ingin menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja. Di sini, saya akan menjelaskan perkembangan emosi remaja. Masa remaja adalah masa goncang, yang terkenal dengan berkecamuknya perubahan-perubahan emosional. Perubahan itu disebabkan oleh perubahan jasmani, terutama perubahan hormon seks pada remaja itu. Akan tetapi, hasil penelitian lain hormon seks pada remaja itu membuktikan bahwa tidak hanya perubahan hormon seks saja mempengaruhi emosi remaja. Karena perubahan hormon itu mencapai puncaknya pada permulaan masa remaja awal, sedangkan perkembangan emosi mencapai puncaknya perkembangan periode remaja akhir. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kegoncangan emosi itu tidak disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh saja, akan tetapi juga sebagai akibat dari suasana masyarakat dan keadaan ekonomi lingkungan remaja. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa perubahan atau pengaruh lingkungan lebih besar daripada pengaruh hormon. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak sampai masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional, karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Secara garis besar, masa remaja dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Adapun karakteristik untuk setiap periode ada sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala-gejala yang hampir sama antara remaja, pria maupun wanita. Perubahan fisik belum tanpa jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa gemuk. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan dari luar dan respon mereka biasanya berlebihan, sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang, atau bahkan meledak-ledak. 2. Periode remaja awal. Pada periode ini, perkembangan fisik yang semakin tampak adalah perubahan fungsi alat kelamin. Karena perubahan alat semakin nyata, remaja seringkali mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri, sehingga muncul dalam reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Yang ketiga, periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja, yaitu mampu memikul sendiri, juga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, tetapi juga dari masyarakat sekitarnya. Akibatnya, remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka yang sendiri yang mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. Lebih-lebih jika orang tua atau orang dewasa di sekitarnya ingin memaksakan nilai-nilainya agar dipatuhi oleh remaja tanpa disertai dengan alasan yang masuk akal menurut mereka. 4. Periode remaja akhir. Selama periode ini, remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, perilaku yang semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka.
Interaksi dengan orang tua juga menjadi lebih bagus dan lancar karena mereka sudah memiliki kebebasan penuh serta emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan dan keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana meski belum bisa secara penuh. Mereka juga mulai memilih cara-cara hidup yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Menurut Ali dan Ashley, tahun 2010, halaman 69 sampai 71. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu. Lebih-lebih jika perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelamin sehingga dapat menyebabkan kelangkaan di dalam tubuh dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosi pada remaja. 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap baik oleh dirinya, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta. Perbedaan pola asuh orang tua
seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. 3. Perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan bentuk seperti geng. 4. Perubahan pandangan luar, yaitu sebagai berikut. 1. Sikap luar terhadap remaja sering tidak konsisten. 2. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. 3. Seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara melibatkan remaja tersebut ke dalam kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai moral. Selanjutnya, 5. Perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Saya ingin menjelaskan tentang upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosionalnya, salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grant dalam Ali Asrori tentang unsur-unsur aktif program pencegahan. Cara yang pertama adalah pengembangan keterampilan emosional. Cara yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan memberi nama atau label perasaan. Yang kedua adalah mengungkapkan perasaan. Yang ketiga adalah menilai intensitas perasaan, lalu mengelola perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, dan memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Cara yang kedua adalah pengembangan keterampilan kognitif. Cara yang dapat dilakukan adalah belajar melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri.
Yang kedua adalah belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Lalu yang ketiga adalah belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah belajar memahami sudut pandang orang lain, belajar memahami sopan santun, belajar bersifat positif terhadap kehidupan, lalu belajar mengembangkan kesadaran diri. Cara yang ketiga adalah pengembangan keterampilan perilaku. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal dan mempelajari keterampilan komunikasi verbal. Ada pula cara lain yang dapat digunakan sebagai intervensi edukatif untuk mengembangkan emosi remaja, yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat materi yang dikembangkan oleh Daniel Goleman dalam Ali dan Ansrori, yang kemudian diberi nama self-science curriculum. Cara yang pertama adalah belajar mengembangkan kesadaran diri. Caranya dengan mengamati sendiri dan mengenali perasaan sendiri. Lalu cara yang kedua dengan belajar mengambil keputusan pribadi dengan cara mencermati tindakan dan akibatnya, lalu memahami apa yang menguasai suatu keputusan, pikiran, atau perasaan. Lalu yang ketiga adalah belajar mengelola perasaan dengan cara memantau pembicaraan sendiri untuk mengungkapkan pesan-pesan negatif yang terkandung di dalam hati. Lalu yang keempat, belajar menangani stres dengan cara mempelajari pentingnya berolahraga dan metode relaksasi. Lalu belajar berempati dengan cara memahami perasaan dan masalah orang lain. Selanjutnya belajar berkomunikasi dengan cara berbicara mengenai perasaan secara efektif. Lalu belajar menjadi pendengar dan penanya yang baik. Setelahnya adalah belajar membuka diri dengan cara menghargai keterbukaan dan membina kepercayaan dalam suatu hubungan. Lalu belajar mengembangkan pemahaman, yaitu dengan cara mengidentifikasi pola-pola kehidupan emosional dan reaksinya serta mengenali pola-pola serupa pada orang lain. Selanjutnya dengan cara belajar menerima diri sendiri dengan merasa bangga dan memandang sisi positif dari diri sendiri. Lalu belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi dengan cara mengenali akibat-akibat dari keputusan dan tindakan pribadi. Selanjutnya adalah belajar mengembangkan ketegasan dengan cara mengungkapkan keprihatinan dan perasaan Anda tanpa rasa bersalah atau berdiam diri, lalu mempelajari dinamika kelompok dengan cara mau bekerja sama. Yang terakhir adalah belajar menyelesaikan konflik dengan cara memahami bagaimana melakukan konfrontasi secara jujur dengan orang lain.